Ini punya kitab Jami'u Karomatil Aulia. Itu di jilid pertama itu. Lupa saya namanya gitu ya. Itu ada diterangkan di situ. Sudah mukaddimah gitu, ada beberapa tokoh-tokoh, sampai di toko yang satu itu saya lupa namanya, nanti tak cari deh. Coba kitab saya ini dipinjam orang belum dikembalikan. Di zaman itu ada perang, di zaman itu perang berkecamuk. Si Waliullah ini, saya lupa namanya ya, Syekh Waliullah ini ya, ikut perang, nggak selesai perangnya, nggak selesai. Terus gantian pasukan ya, dia kembali ke rumah, yang satunya ganti, belum selesai, kembali lagi gitu. Jadi sekian lama perang itu berkecamuk ya, nggak selesai. Itu nanti dibaca di juz 1 itu, di awal-awalnya, bukan awal ya, agak pertengahan lah, nggak sampai separuh ya, kira-kira tak ada seperempat itu ada itu, saya lupa namanya ya. Sudah. Nah, diceritakan di kitab itu ya, seorang waliullah yang tadi ikut perang itu mempunyai satu karomah gitu. Terus tanya, ya Pak, perangnya udah selesai apa belum? Gitu kan ya. Orang yang datang dari perang itu menceritakan, belum selesai. Akhirnya waliullah tadi itu ngambil satu tongkat, kayak gini misalnya ini ya. Di tongkat ini ya. Nah, kemudian kata beliau begini, katanya, lihat ya tongkat saya ini ya, katanya, kalau sampai tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian ya, tahun sekian ini belum selesai, nanti ini akan saya putus, ini tongkat saya ini akan saya potong. Ternyata di waktu yang tadi dikatakan itu belum selesai perangnya gitu. Ditanya, ya Pak, sudah selesai apa belum perangnya? Belum ya Syekh. Ya sudah, dipotong tongkatnya itu potong. Nah, di dalam kitab ceritakan pada saat dipotong gini, pada waktu putus ini ya, langsung perang itu berhenti. Inilah. Loh, padahal dari rumahnya ke medan perang itu kan jauh kan, melintasi tempat yang jauh, pasukan yang banyak, dua pasukan yang saling berhadapan, serang menyerang perang itu ya, itu hanya diginikan ya, begini putus langsung berhenti. Nah, itu menceritakan wa min karomatihi gitu ya, radhiyallahu anhu, ceritakan itu. Ada di zaman dahulu. Pernah baca? Pernah dengar begitu? Ada orang mengajar terus menceritakan begitu? Pernah? Dibaca aja di kitab Jami'u Karomatil Aulia ya, juz 1 ya, juz 1. Saya sudah menceritakan Abu Bakar As-Siddiq, para wali kutub, wali a'imah ya, imamain gitu. A'imah itu dua, imamain, Autad, Abdal, Nukoba, Nujaba, Hawari, Rojabin gitu, terangkan ya. Kalau Al-Khulafur Rasyidin ini qawil hukmi ya, hukumnya kuat gitu. Diceritakan ini para sahabat dan sebagainya ya. Terus wa aktsarul aqtab la hukma lahum fi dhahir gitu ya, ceritakan. Nah, terus satu persatu lah itu muncul itu. Cuman saya lupa namanya. Mau tak cari, ini kitabnya dipinjam orang belum dikembalikan. Apa yang pinjam lupa apa ada dibalik-balik. Berapa jilid tuh? Lupa ya, 4 jilid apa 2 jilid itu. Jami'u Karomatil Aulia kitabnya. Iya betul, 2 jilid itu ya. Bukan 4 jilid, 2 jilid. Sebetulnya Jami'u Karomatul Aulia ini sebetulnya meringkas daripada kitab Al-Futuhatul Makkiyah, saya punya itu. Ya. Nah, itu lebih besar, diringkas sama dia, ditambahi kisah-kisah para aulia Allah. Iya 2 jilid.
Itu tadi kan cerita perang. Kan di sini kan ada perang di sini. Indonesia ini negara aman ya, tidak ada perang gitu. Tidak kayak negara-negara lainnya yang sekarang lagi gegeran perang ya. Kayak di Palestina perang itu kan, Yaman perang ya. Mana lagi? Yang perang itu dan lain-lain ya. Nah, kalau Indonesia kan nggak ada perang. Nah, iki di Indonesia ini ya, misalnya aku ada perang gitu ya, iku mau wali sing nganu tongkat iku mau digoleki ae. Ya, kok umpama iso ngono ya, gak angel-angel golekno tongkat mburi kan akeh. Tongkat mburi ku lha iku dipotong ini wis berhenti perangnya. Ya, tapi kan di sini tidak ada perang di sini itu gitu loh. Di Indonesia tidak ada perang. Indonesia kan negara aman ya. Tidak kayak negara-negara Palestina, Yaman. Mana yang perang itu Suriah, Pak? Iran ya. Iran itu iya perang sama Amerika, Pak ya. Kalau Indonesia negara aman ya. Wahadal baladil amin itu kan Mekah. Mekah itu kan aman. Nah, Indonesia dapat barokahnya dari Makkah. Indonesia ini dapat berkah dari mana? Dari Mekah aman gitu. Tidak kayak negara lainnya ya. Mana tadi yang perang? Yaman, Palestina, mana tadi lagi? Iran ya. Nah, gitu. Alhamdulillah. Anai mil golekno tongkat ae mil. Ya. Engko dipotong ngono lho, Cek. Apa jenenge? Perange mandeg. Itu saya baca di kitab Jami'u Karomatul Aulia. Coba dibaca itu. Itu ada, ingat saya sekarang sudah ada terjemahannya, ingat saya itu ya. Coba kamu pencet di handphone ya, di Google ya. Terjemahan kitab bahasa Indonesia ya. Jami'u Karomatul Aulia kayaknya ada. Saya tidak pernah baca, cuma pernah lihat di Google. Coba dilihat dulu. Ada. Tadi yang kamu pencet tadi yang bahasa Arab tadi ya. 2 jilid ya. Insya Allah ada itu, insya Allah. Saya pernah lihat kayak di promosi muncul sendiri gitu loh di Facebook apa di mana gitu. Sepertinya ada. Ada. Berapa jilid? PDF. Oh, file ya. Filenya PDF apa itu? Iya. Belum tercetak belum? Iya. Kamu mencetnya kitab Mil, bukan file, ya. Tambah dijual gitu loh, dijual kitab terjemahan, ya. Jami'u Karomatul Aulia bahasa Indonesia coba, mungkin ya. Biasanya ada. Saya pernah kapan itu? Apa saya lihat ya filenya, apa kitabnya gitu, sepertinya ada. Orang perang itu kan seperti orang nanam. Yang penting itu sesudah perang berhasil apa kan gitu ya. Kalau Islam misalnya ya, Islam perang. Sesudah menang, gunanya apa? Untuk memakmurkan, mengamalkan agama Islam kan gitu. Makanya tidak ada Islam itu perang melawan Islam, tidak ada. Karena tujuannya sama Islam itu ya. Jadi perang itu dilakukan gunanya apa? Kalau sudah selesai, kita bisa kayak Indonesia ini ya, merdeka, damai lah, mengamalkan apa tujuan orang yang perang itu kan? Ya. Adik lihat sini adik, ambil Buya sini, adik, mama Miyaya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi warzuqna. Sini sayang, sini. Ayo berantem. Ayo.
itu kan dilakukan dua macam. Yang satu perang fisik, perang senjata. Yang satu al-harbu khud'ah, dengan taktik tipu daya gitu. Itu bisa dibaca khud'ah atau khud'ah. Al-harbu khud'ah, khud'ah atau khud'ah, bukan khid'ah, bukan ya, tapi khud'ah atau apa, khud'ah gitu. Itu kan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam apa hadisnya rawahu Muslim ya. Jadi taktik itu gitu ya, di dalam perang itu boleh tipu daya gitu. Pasukan yang jauh dibilang dekat, nah itu kan tipu daya itu ya, taktik gitu. Pasukan yang dekat dibilang masih jauh. Kemudian pasukannya sedikit ya, seolah-olah seperti banyak. Pasukan banyak seolah seperti sedikit. Lah itu boleh. Memang perang itu begitu ya. Ada taktik tipu daya supaya apa? Menangnya ini tidak banyak korban. Gitu. Menangnya ini tidak banyak apa? Korban gitu. Kalau orang perang itu tujuannya bunuh aja semua, musnahkan, habiskan. Bukan perang itu ya. Itu apa? Kezaliman itu ya. Jadi kesalahan jiwa orang yang berperang gitu. Jadi ada perang senjata, konflik, memang untuk menyelamatkan diri, menjaga diri itu perlu itu ya. Sudah itu ada lagi tipu daya khud'ah tadi itu. Enggak semuanya harus dengan apa? Mengerahkan senjata, enggak. Bunuh membunuh, enggak gitu. Sudah selesai, damai ya sudah selesai. Gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Lana amaluna walakum amalukum. Yang saya punya amal saya sendiri untuk Allah Ta'ala, kamu ya amalmu sendiri untuk Allah Ta'ala. Gitu kan ya. Itu perlu tipu daya ya, satu taktik bagaimana orang itu tidak mudah saling bunuh membunuh gitu maksudnya. Ada taktik tadi itu. Apa ada orang perang itu ya, ini dihabiskan, ini semuanya dimusnahkan, jangan tersisa seakar-akarnya misalnya. Ada enggak? Enggak ada. Orang perang itu ya tadi itu ya, ya konflik senjata, saling mempertahankan diri ya, juga tipu daya khud'ah tadi. Kalau ada orang itu perang ya, habiskan semua sampai ke akar-akarnya, itu kejahatan perang ya. Itu nafsu jahat ya, kejahatan perang gitu, yang memang orangnya jahat gitu. Nah makanya dikatakan kejahatan perang. Sampai anak kecil bunuh ya, perempuan tidak berdosa bunuh, nah itu kejahatan perang itu gitu. Ya nggak betul itu. Nah orang perang kalau tujuannya memang baik gitu ya, tujuannya bagus kan itu. Ada konflik senjata, ada al-khud'ah ya, taktik bagaimana tidak banyak membunuh orang, tidak banyak jatuh korban ya, kerusakan materi, kerusakan bangunan, membakar apa lek ngarane iku, kebun, tanaman ya, membunuh hewan, nah tidak banyak kerusakan gitu. Ini hari keberapa ini sekarang ya? Hari Sabtu kan Hijriah. Hari Sabtu. Berarti hari keberapa? 1 Syawal apa? Senin ya? Hari raya Senin. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-6 ya? Kalau hariannya hari Ahad, berarti hari ke-7 sekarang. Orang sekarang ini ya, kalau perang ya, nah itu perlu mengaji lagi ya, mengaji bagaimana perang yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam, ajaran Islam ya. Itu perlu mengaji lagi supaya apa? Supaya jangan sampai bertindak dengan suatu kejahatan ya, yang menjadi apa? Kejahatan perang. Nah,
orang perang sekarang perlu mengaji lagi. Itu apalagi pemimpinnya, tokohnya lah itu perlu mengaji lagi bagaimana perang yang benar ya. Jangan sampai menjadi penjahat perang, melakukan kejahatan perang gitu ya. Enggak semuanya dihabiskan ya. Orang yang enggak ikut perang, perempuan, orang tua, anak bayi, anak kecil itu perlu mengaji lagi supaya lebih pintar ya. Selain lebih pintar juga mengusahakan tidak banyak korban. Diusahakan korban itu ya seminimal mungkin, kemudian selesai perang itu dengan baik kan begitu. Itu perlu mengaji lagi ya. Alhamdulillah. Ya sini mau kemana lagi nih? Ya wis, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, makanya Islam itu ya, risalahnya itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam yang mana saja dalam kondisi apa saja, termasuk perang dan tidak perang, itu tetap membawa rahmatan lil alamin.